Halo guys, jumpa lagi bersama channel yang tidak jelas ini yang selalu menceritakan alur cerita film. Mudah-mudahan kalian yang di sana selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Kali ini aku akan menceritakan film yang berjudul Revolutionary Road yang rilis tahun 2008. Berkisah tentang carut-marut rumah tangga seorang pria yang bernama Frank dan wanita yang bernama April, yang mana rumah tangga mereka harus hancur karena masing-masing dari mereka melakukan perselingkuhan. Mudah-mudahan film ini bisa menjadi contoh untuk kalian, untuk yang sudah selingkuh maupun yang berniat untuk selingkuh. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya. Tapi sebelum itu saya minta tolong pada kalian untuk menekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Film bermula ketika seorang pria yang bernama Frank sedang berada di sebuah pesta. Lalu dia melihat wanita cantik dan seksi dan terlihat sedang galau. Dan setelah itu si Frank memberanikan diri untuk mengajaknya kenalan. Dia mengenalkan diri sebagai buruh bangunan untuk ngetes ini cewek ini matre apa enggak. Dia bernama April. Pekerjaannya adalah seorang artis teater. Dan ternyata mereka berjodoh dan tidak lama setelah itu mereka melakukan pernikahan. Singkat cerita, si Frank mengunjungi si April yang sedang melakukan pertunjukan teater. Dan setelah beres, si Frank menghampirinya ke ruang ganti. Si Frank malah keceplosan mengatakan bahwa pertunjukan si April terlihat jelek dan membuat istrinya itu ngambek. Si April ini bercita-cita menjadi artis terkenal, tapi sampai sekarang nasibnya masih begini-begini saja. Di perjalanan si Frank merasa tidak nyaman dengan sikap istri. Dia pun meminggirkan mobil untuk mencairkan suasana dan mengajak istrinya beradu congor. Tapi di sana istrinya menolak dan membuat si Frank marah. Dan setelah itu mereka bertengkar hebat. Unek-unek yang selama ini tersimpan akhirnya tumpah ruah juga. Bahkan si Frank hampir-hampiran mukul tuh sama istrinya. Dan setelah itu mereka pulang ke rumah sambil diam-diaman. Singkat cerita, April dan Frank berniat mencari rumah baru. Siapa tahu saja dengan berpindah rumah bisa membuat rumah tangganya membaik dan makin harmonis. Karena memang selama ini mereka sering bertengkar. Singkat cerita, ketika si Frank di kantor, dia melihat karyawan baru cantik dan juga gurih. Dia pun mendekati gadis yang bernama Maureen dengan bermodus menawarkan bantuan. Tidak butuh waktu lama, si Frank bisa mengajak Maureen makan malam. Si Frank membuat candaan dan membuat Maureen bisa tersenyum. Dan si Maureen pun mulai menyukainya. Esok harinya mereka kembali melakukan makan malam bersama. Hari ini adalah ulang tahunnya si Frank yang ke-30. Lagi-lagi si Frank membuat si Maureen bisa tertawa dan membuatnya nyaman. Dan membuat si Maureen memberikan jatah pertamanya pada si Frank. Dan setelah itu dia selalu minta jatah sebelum dia pulang ke rumah. Singkat cerita, setelah si Frank sampai di rumah, dia terkejut karena istri dan anak-anaknya memberi kejutan selamat ulang tahun. Si Frank merasa sangat bahagia dan terharu. Dan juga dia menyesali karena dia telah berselingkuh. Dan setelah itu April mengajak Frank untuk pindah tempat tinggal ke Paris. Karena memang si Frank sempat berkata pernah ke Paris dan ingin ke sana lagi. April akan bekerja lagi sebelum si Frank mendapatkan pekerjaan baru di sana. Si Frank awalnya tidak mau, tapi setelah istrinya memberikan bujuk rayu dan juga memberikan jatah, akhirnya dia mau juga.
Esok harinya si April mempersiapkan kepergiannya untuk pergi ke Paris. Sedangkan si Frank sempat memberitahukan pada teman-temannya untuk niat pergi ke Paris dan membuat teman-temannya terkaget. Dan mereka juga menyempatkan diri untuk memberitahukan pada tetangganya bahwa sebentar lagi mereka akan pergi ke Paris. Esok harinya si Frank dipanggil oleh bosnya dan satu bosnya yang lain yang bernama Bart Pollock. Nah, si Pollock ini ternyata suka banget sama kerjaan si Frank. Tapi si Frank belum sempat mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri untuk pergi ke Paris. Esok harinya si Pollock ngajak si Frank makan siang bersama. Nah, kali ini si Frank mengatakan bahwa dia akan mengundurkan diri dan akan pindah rumah ke Paris. Tentu bosnya sangat kaget dan lalu dia menawarkan promosi jabatan supaya si Frank membatalkan kepergiannya. Malam harinya si Frank kebingungan dengan tingkah istrinya yang sering ngamuk-ngamuk gak jelas. Ternyata dia sedang hamil anak ketiga dan sengaja merahasiakan kehamilannya karena takut suaminya membatalkan kepergiannya ke Paris. Singkat cerita, mereka menghabiskan libur akhir pekan ke suatu pantai. Terlihat tetangga mereka juga ada di sana. Tiba-tiba si Frank berkata pada tetangganya bahwa dia sedang dipromosikan jabatan dan tentu saja dia akan mendapatkan uang yang lebih banyak. April yang mendengar hal itu langsung ngamuk-ngamuk karena takut rencana mereka pergi ke Paris akan batal. Sesampainya di rumah, mereka pun melanjutkan pertengkarannya yang tadi. April menyadari bahwa si Frank sudah enggan melanjutkan rencananya untuk berpindah rumah ke Paris. Si Frank sudah kesal, tapi dia tambah kesal setelah menemukan alat aborsi di lemari milik April. Mereka pun adu cincong malam itu karena si Frank kesel dia tidak ada omong-omongnya dulu sama suaminya. Sedangkan si April nggak mau punya anak lagi dan juga dia sangat takut si Frank membatalkan kepergiannya ke Paris karena kehamilannya. Namun akhirnya si Frank yang harus mengalah dan menuruti kemauan istrinya untuk menggugurkan kandungannya. Ya memang seperti itulah, memang lelaki yang harus mengalah. Dan setelah itu April ngasih jatah pada suaminya supaya dia tidak ngamuk-ngamuk lagi. Singkat cerita, mereka pergi ke bar untuk menenangkan diri dan tidak lupa mereka selalu mengajak tetangganya itu. Lalu si Frank mengajak istrinya untuk berdansa. Si April yang merasa masih kesal, dia pun menolaknya. Lantas si Frank mengajak istri tetangganya yang bernama Millie untuk berdansa. Mungkin kalau di sana cuma nyolek-nyolek istri orang nggak masalah ya, asal jangan dipakai aja. Setelah itu si Millie malah muntah-muntah dan lalu si Frank mengantarkannya pulang. Karena mobil mereka terjebak di parkiran dan juga si Frank harus segera menengok anak-anaknya. Lalu si April dan suami tetangganya ini berkesempatan untuk berdua. Si April mencurhatkan apa yang dia rasakan selama ini kepada suami tetangganya. Dan lalu mereka setelah itu melakukan dansa berdua. Dan diakhiri melakukan aduh-aduhan di dalam mobil. Malam ini pun menjadi malam cinta satu malam dan menjadi rahasia mereka berdua. Esok harinya si Frank menghampiri April dan mengakui bahwa dia telah berselingkuh dengan teman kantornya, tapi sekarang dia sudah mengakhiri hubungan tersebut. Mendengar hal itu, si April cuek-cuek saja dan malah mengatakan bahwa dia sudah tidak cinta lagi pada si Frank. Dan setelah itu mereka terlibat percekcokan kembali. Sampai akhirnya Ibu Helen dan keluarganya datang. Nah, Ibu Helen ini adalah pemilik rumah ini dan ternyata si Frank ini ngontrak ya di sini ya. Nah, anaknya yang sedikit agak-agak kurang waras selalu ngomong-ngomong gak jelas, jadi mancing-mancing emosi si Frank sampai si Frank emosi dan berniat memukulnya. Dan lalu Ibu Helen dan keluarganya pergi dari sana. Tapi si April dan si Frank masih saja terlibat percekcokan, malah sekarang mereka cekcok lebih hebat lagi.
Sampai akhirnya si Frank mengeluarkan kata-kata kasar dan si April marah lalu pergi ke dalam hutan. Sebenarnya si Frank sempat meminta maaf dan mengajak kembali istrinya pergi ke rumah. Tapi si April tetap bersikukuh dan berdiam diri di dalam hutan. Esok harinya si Frank terkejut karena melihat istrinya sudah kembali dan sedang menyiapkan sarapan. Ditambah lagi sekarang dia terlihat sedikit agak kalem dan agak mengalah. Si Frank merasa sangat senang tanpa dia sadari bencana besar menantinya setelah nanti dia pulang kerja. Setelah suaminya pergi, si April langsung menyiapkan alat aborsi dan langsung melaksanakannya sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi naas dia mengalami pendarahan yang sangat hebat dan nyawanya tidak tertolong. Frank harus kehilangan istrinya dan sekarang dia merasa sangat menyesal karena selama ini dia tidak pernah mengalah. Di akhir film, si Frank dan anak-anaknya berpindah ke kota dan masih bekerja di pekerjaannya yang lama. Dan sekarang Ibu Helen sudah mendapatkan penyewa baru rumahnya yang sebelumnya dihuni oleh Frank dan keluarganya. Ibu Helen tidak henti-hentinya menceritakan tentang si Frank dan keluarganya yang sempat mengontrak di rumahnya. Dan lalu suaminya merasa jenuh dengan ocehan istrinya itu. Kemudian dia mencopot alat bantu dengar telinganya dan membuat dia merasa lebih tenang. Jadi kesimpulannya, jika rumah tangga kalian ingin awet, jika istri kalian sedang ngoceh-ngoceh, alangkah baiknya suami yang harus mengalah. Pura-pura nggak dengar atau pergi saja dari sana.